Hai Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Kali ini kita sudah sampai di nomor urut 19 partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kota Semarang, yaitu Partai Bulan Bintang atau biasa disingkat dengan PBB. Sudah hadir di tengah-tengah kita pimpinan partai politik PBB di Kota Semarang, yaitu Bapak Ruli Adi. Bapak Ruli Adi, selamat datang kami ucapkan di KPU Kota Semarang, Pak. Baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita di KPU Kota Semarang. Baik, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu ikuti dan juga follow sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Dan tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang, karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah menjelang pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan podcast Lumpia ini semuanya sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik kru yang terlibat, host, dan juga bintang tamu sudah mendapatkan vaksin lengkap pencegahan COVID-19, yaitu vaksin 1, 2, dan juga booster. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan Bapak Ruli Adi. Tapi sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu biodata beliau supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi. Nama Bapak Ruli Adi biasa disebut Pak Ruli ya Pak ya. Partai politik Partai Bulan Bintang. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PBB di Kota Semarang. Kelahiran Semarang tanggal 27 Oktober 1973. Alamat di Jalan Jangli Gabeng. Gabeng bener ya Pak. Nomor 168 RT 06 RW 02 Kecamatan Tembalang. Oke. Pengalaman organisasi Pemuda Pancasila, nomor telepon di 0822 66608910. Kembali bincang-bincang kita dengan pimpinan partai politik Bulan Bintang di Kota Semarang. Pak Ruli, bisa diceritakan kepada kita terkait dengan PBB di Kota Semarang, baik organisasi partai ini di Kota Semarang, di level Kota Semarang, terus di tingkat kecamatan dan juga di tingkat bawahnya. Silakan Pak. Terima kasih. Alhamdulillah untuk infrastruktur kepengurusan anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Semarang sudah banyak mengalami perubahan struktur. Kebetulan kepengurusan yang di periode 2019-2024 mendatang itu sudah banyak pengurus-pengurus yang baru. Kebetulan untuk kepengurusan, untuk ketua saya sendiri Ruli Adi, untuk tingkat kota ya Mbak ya. Terus untuk wakil bidang, wakil ketua bidang itu ada Agus Suryani, Twisi Firnandi, Aninto Wahyu Sarjana Hukum, Trihap Sari, Agus Ristanto, Sarjana Teknik, dan Ibu Katni. Kebetulan untuk sekretaris itu adalah Dodi Darmawan, sarjana ekonomi. Untuk wakil sekretaris adalah Mbak Titin, bendaharanya adalah Ibu Yosi, wakil bendaharanya adalah Dwi Santi Aprilia Sari, ketua majelis pembina organisasi Bapak Bahrudin, badan kehormatannya adalah Bapak Heri Suyanto. Kebetulan kepengurusan kami Partai Bulan Bintang di
tingkat kecamatan sudah terbentuk semua. Mm-mm. Kebetulan sekarang tahapnya sudah melangkah kepada kepengurusan ke tingkat ranting, yaitu kelurahan. Mm-mm. Memang sudah sebagian kepengurusan itu sudah terbentuk, Mm-mm. sebagian masih dalam proses berjalan. Oke, di tingkat kota semuanya ada berapa Pak berarti pengurusnya? Kepengurusannya ada 18. Terus di masing-masing kecamatan ada Dikasih berapa? masing-masing kecamatan kebetulan kita ada kepengurusan untuk struktur kepengurusan itu ada 5. Mm-mm. Terdiri dari 1 ketua, bendahara, sekretaris, dan 2 anggota. Mm-mm. Tapi alhamdulillah dari EKTA yang sudah terbentuk saat ini untuk kepengurusan Kota Semarang itu sudah ada kurang lebih 1039 yang baru terdaftar. 1039 anggota. Itu di setiap memang tidak sama ya. Untuk kepengurusan anggota di tingkat kecamatan memang tidak sama. Tapi hampir total kepengurusan yang keanggotaan yang sudah masuk dengan sistem EKTA itu kurang lebih sudah ada 1039. Ya. Oke, untuk kepengurusan di tingkat kecamatan berarti semuanya sudah terpenuhi ya? Sudah terpenuhi, sudah. Kalau di tingkatan kelurahan, ranting itu berapa Pak? Dari 170 kurang lebih masih kurang lebih 30 baru 30%. 30% baru ya 30%. Dari 177 kelurahan terbentuk. Oke. Berarti ini untuk masa periode tadi 2019 sampai 2024 ya. Secara otomatis sama di level kota, kecamatan dan juga sampai di tingkatan kelurahan. Baik Pak Ruli, bisa diceritakan kepada kita kapan partai politik PBB itu ada di Kota Semarang, atau bisa sejarah secara umum? Baik, kebetulan Partai Bulan Bintang itu berdiri pada tanggal 17 Juli tahun 1998. Kebetulan Partai Bulan Bintang Kota Semarang didirikan pada tahun yang sama, tapi dalam bulan yang berbeda. Jadi kurang lebih tahun untuk di Kota Semarang itu tahun 1998. 98 ya. Oke, menjelang reformasi ini ya Pak. Berarti sudah setiap kepemiluan selalu ikut ini ya, di era reformasinya. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Ruli, selanjutnya alamat kantor nih Pak di PBB di mana ini Pak? Kebetulan alamat kantor kami untuk Dewan Pimpinan Cabang Kota Semarang ada di Jalan Gedung Mundur Raya nomor 159A. Kalau yang level di tingkatan kecamatan sama kelurahan, untuk kantor sekretariatnya Kantor sekretariat PBB kebetulan ada di ketua masing-masing. Oke. Tingkat kecamatan ataupun tingkat kelurahan. Tingkat ranting. Oke, jadi melekat dengan setidaknya ketua atau pengurus. Oke, baik di level kecamatan maupun di level kelurahan. Baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Bincang-bincang kita masih dengan pimpinan Partai Bulan Bintang di Kota Semarang, yaitu dengan Bapak Ruliadi. Selanjutnya bisa diceritakan tadi ya Pak lagi terkait dengan keanggotaan Partai Bulan Bintang di Kota Semarang. Tadi itu 1030 berapa? 9 ya? 39. Itu pengurus atau anggota itu Pak? Itu alhamdulillah dari 1309 itu terdiri dari pengurus dan anggota. Jadi baik dari tingkat kota, tingkat kecamatan ataupun kelurahan. Kepengurusan kota, kepengurusan kecamatan dan kepengurusan tingkat kelurahan. Oke, yang tersebar di seluruh Kota Semarang. Nah, kemudian bisa disampaikan kepada kita
metode perekrutan di PBB itu sendiri, dan juga bisa disampaikan kepada kita semuanya terkait bagaimana sih kalau misalkan ada masyarakat yang ingin tertarik untuk menjadi bagian daripada Partai Bulan Bintang itu sendiri. Baik, Partai Bulan Bintang adalah salah satu partai yang Islami, yang berasaskan Pancasila. Kalau untuk perekrutan kepengurusan atau anggota, biasa metode itu sebenarnya tidak jauh dengan partai-partai yang lain, begitu ya Mbak ya. Kebetulan mungkin selama ini kita dalam merekrut itu mungkin dari teman, orang-orang yang ada di sekitar, terus kerabat, tetangga, saudara, bahkan relasi ataupun dari jejaring sosial pun bisa kita rekrut untuk menjadi anggota. Oke, selanjutnya kalau masyarakat ada yang menjadi bagian daripada PBB itu gimana Pak itu? Maksudnya? Maksudnya ingin bergabung menjadi anggota di Partai Bulan Bintang. Bisa disampaikan ke kita. Jadi untuk masyarakat yang ingin bergabung ke partai politik, ke Partai Bulan Bintang itu tidak harus beragama Islam, karena partai Bulan Bintang itu sekarang bernuansa religi nasionalis, karena pada prinsipnya Partai Bulan Bintang itu adalah salah satu ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang Islami, menegakkan keadilan dan kepastian hukum, membela umat. Di sini kami tegaskan bahwasanya umat itu kan manusia. Jadi di sini kami tidak ingin membedakan. Memang walaupun di belakangnya ada bela umat, ada bela ulama, ada bela Islam, bela rakyat, dan bela NKRI. Begitu Mbak. Cukup jika menjadi anggota PBB itu pendaftarannya itu mendatangi kantor sekretariat atau seperti apa? Banyak metode. Banyak metode. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa ya, itu tinggal dari teman ke teman, dari saudara, tetangga, bahkan ada yang ketertarikan bisa datang langsung ke kantor. Atau ke tingkat ketua kecamatan, ketua tingkat ranting, masing-masing di sekitar. Ada administrasi yang harus disiapkan, misalkan dokumen. Kebetulan mungkin syaratnya nggak serumit itu ya. Mungkin syaratnya sama dengan partai-partai yang lain. KTP. Sementara ini mungkin hanya foto dan KTP. Oke. Terus untuk KTA langsung bisa didapat. Kebetulan kita sudah punya mesin sendiri, jadi KTA itu bisa langsung langsung kami cetak. Oke. Berarti tidak menunggu proses lama. Gitu ya. Dalam waktu singkat bisa segera untuk diterbitkan keanggotaan Partai Bulan Bintang. Nah, kalau media online-nya sudah mulai ke situ atau belum PBB? Media online secara nasional atau untuk tingkat kota? Boleh secara nasional ada. Kalau secara nasional semua sudah ada. Kalau level kota? Level kota juga ada. Sudah ada. Nah, nih menarik nih perbincangan kita dengan pimpinan Partai Bulan Bintang yang ada di Kota Semarang. Untuk selanjutnya Pak Ruli, jika tadi sudah menjadi anggota PBB, bagaimana mekanisme pendidikan kepada anggota atau pengkaderan kepada anggota di PBB itu sendiri? Kalau selama ini pengkaderan kita terhadap anggota itu biasanya langsung turun ke warga. Kami selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang itu kita diwakili oleh badan-badan otonom. Karena kita banyak memiliki badan otonom. Oke, bisa disampaikan Pak. Jadi badan otonom yang kami miliki salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, di mana banyak masyarakat, di mana
selama kita bisa memberikan bentuk bantuan hukum, di situ juga bisa dijadikan media untuk kita memberikan edukasi bahwa politik itu indah. Untuk mencoba untuk menyingkirkan stigma masyarakat tentang partai politik yang mungkin bisa dikatakan identik dengan buruk dan kotor. Terus juga ada dari badan otonom, kami juga ada beberapa badan otonom yaitu koperasi. Kebetulan koperasi ini kita beri nama Koperasi Konsumen Bulan Bintang. Kebetulan koperasi ini juga baru dirintis, baru terbentuk beberapa bulan yang lalu. Memang masih ada beberapa syarat yang memang harus kita selesaikan supaya kita segera bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Ada juga Pemuda Bulan Bintang, yaitu kita memberikan edukasi pendidikan politik kepada pemuda-pemuda, di mana pemuda-pemuda itu adalah sebagai generasi penerus bangsa. Masih banyak lagi seperti muslimat Bulan Bintang, Bulan Sabit Merah, yaitu tentang kesehatan, dan otonom Brigade Hizbullah. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih, Pak Ruli bisa disampaikan kepada kita terkait dengan pengelolaan keuangan partai Bulan Bintang. Jadi pengelolaan itu artinya ada cash flow ya yang masuk dan juga pengeluaran itu. Untuk kegiatannya apa saja bisa disampaikan kepada kita semuanya. Baik. Sementara untuk keuangan yang ada di Partai Bulan Bintang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Semarang itu bersifat transparan. Anggaran yang kita dapatkan harus jelas. Pengeluaran yang kita keluarkan juga harus jelas. Jadi kita transparasi. Semua tanggung jawab ada di bendahara. Bendahara selalu akan melaporkan hasil keuangan baik yang masuk ataupun yang keluar di setiap rapat periode bulanan. Itu untuk pemasukannya dari mana? Banyak. Mungkin dari sponsor, mungkin dari dari anggota iuran anggota, dari keuangan yang dikelola seperti contoh hasil dari koperasi yang kita gulirkan, di mana untuk biaya-biaya anggaran yang kita dapatkan itu memang untuk pergerakan, gitu, Mbak. Terus untuk kegiatannya, pengeluarannya untuk apa saja ini? Bakti sosial, edukasi hukum ke masyarakat, bantuan penyelesaian hukum masyarakat, terus untuk kebetulan ini bulan puasa ya, untuk bagi-bagi takjil buka puasa, terus santunan ke beberapa pondok pesantren dan yatim piatu, dan mungkin banyak kegiatan-kegiatan lain yang persentasenya yang paling banyak untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau apa ini? Kita lebih banyak ke sosial ya, ke sosial karena dari sosial itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Satu, kita bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, bisa memberikan pola pemikiran positif masyarakat terhadap politik, terus
banyaklah manfaat yang Oke. kita dapatkan. Oke, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada ya. Ini masih perbincangan kita dengan pimpinan Partai Bulan Bintang yang ada di Kota Semarang. Nah, tadi disampaikan terkait dengan keanggotaan dan juga keuangan. Selanjutnya nih Pak Ruli, kegiatan-kegiatan Partai Bulan Bintang di Kota Semarang, baik itu kontribusinya dan juga pendidikan kepada warga Kota Semarang. Kalau tadi kan lebih internal ya, kalau ini eksternalnya itu PBB kepada warga Kota Semarang. Sebenarnya tadi sudah disinggung juga ya, ada kegiatan bakti sosial, bantuan hukum. Itu barangkali bisa disebutkan di daerah mana saja sampai saat ini yang sudah dilakukan oleh PBB itu sendiri. Seperti itu. Misalkan pembagian takjil, terus apa tadi ada santunan, bantuan dan sebagainya, itu bisa disampaikan kepada kita. Kebetulan kalau untuk kegiatan pembagian takjil itu memang kita lakukan kebetulan ada di depan kantor. Memang mungkin itu salah satu sarana kita untuk memperkenalkan Partai Bulan Bintang itu ke masyarakat. Kalau memang kita melakukan kegiatan itu ada di depan kantor. Itu yang untuk pembagian takjil memang kita lakukan seperti itu. Sementara ini hanya di depan kantor. Terus memang sebenarnya kurang pantas kalau saya menyebutkan bentuk amal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, seperti santunan ke yang jelas ada okay. Yang memang kita berikan karena ngapunten nggih, nanti takutnya nggak baik mengurangi nanti kalau itu Mbak. Oke. Baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, perbincangan kita masih dengan pimpinan Partai Bulan Bintang di Kota Semarang. Jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen dan juga share YouTube KPU Kota Semarang. Kembali dengan Pak Ruliadi nih Pak, bisa disampaikan kepada kita semuanya tentang visi dan juga misi dari Partai Bulan Bintang itu sendiri Pak Ruli. Oke. Sebenarnya sudah saya sebut atau sudah saya sampaikan tadi bahwasanya visi dari Partai Bulan Bintang itu adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Terus yang kedua itu menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga membela umat, membela ulama, membela Islam, membela rakyat dan membela NKRI. Untuk misinya membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Itu Mbak. Untuk mewujudkan itu ada tantangannya tidak Pak? Banyak sekali. Bisa disampaikan ke kita. Banyak sekali karena Indonesia itu adalah negara beragam. Ya kita harus menghargai dan harus punya rasa toleransi yang tinggi untuk menciptakan itu, karena memang tidak semua masyarakat Indonesia bisa menerima kehadiran mungkin bisa dikatakan partai politik bernuansa Islam ya, karena di sini kan negara yang demokratis. Tapi bukan berarti kita akan menciptakan negara Indonesia ini adalah menjadi negara yang Islami radikal, bukan. Kita tetap beranut pada asas Pancasila. Mungkin begitu. Oke, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada ya. Nih Pak Ruli, sebentar lagi kita sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, persiapannya dari Partai Bulan Bintang sendiri itu seperti apa di tahun ini atau tahun selanjutnya sampai tahun 2024 itu sendiri?
bisa disampaikan kepada kita semuanya. Untuk persiapan sebenarnya juga nggak berbeda ya dari teman-teman partai yang lain. Selalu akan berkoordinasi dari pusat, turun ke wilayah, wilayah turun ke tingkat kota atau kabupaten. Yang jelas bedanya, yang membedakan untuk Partai Bulan Bintang itu harus kerja ekstra ini untuk bisa mendapatkan kursi legislatif. Yang jelas intinya kita harus berjuang, bekerja keras untuk mendongkrak elektabilitas Partai Bulan Bintang agar bisa diterima oleh masyarakat Kota Semarang khususnya. Oke. Target-target untuk eksekutif maupun legislatif di tahun 2024? Kebetulan sudah kami petakan. Kebetulan kami petakan sesuai dengan dapil yang ada di Kota Semarang, yaitu 6 dapil. Di situ kami sudah ada calon untuk setiap dapilnya. Begitu, Mbak. Oke. Baik, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, perbincangan kita masih dengan Pak Ruliadi, pimpinan Partai Bulan Bintang di Kota Semarang. Nah, ini Pak Ruli bisa disampaikan kepada kita semuanya terkait dengan harapan dari Partai Bulan Bintang kepada warga khususnya di Kota Semarang nih. Ya, baik. Kalau harapan kita untuk warga Kota Semarang berharap untuk tidak lagi memberikan momok yang negatif kepada masyarakat. Semoga masyarakat Muslim maupun non-Muslim dapat bergabung dengan Partai Bulan Bintang dan merubah pandangan mereka terhadap partai politik ini lebih baik, untuk menjadi lebih baik. Hanya itu saja, Mbak. Oke, baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita masih dengan Pak Ruliadi, pimpinan Partai Bulan Bintang yang ada di Kota Semarang. Tanpa terasa kita sudah sampai di ujung obrolan kita. Sebelum saya tutup podcast kita, bisa disampaikan kepada kita semuanya Pak Ruli closing statement di ujung perbincangan kita. Silakan Pak Ruli. Baik, terima kasih. Saya Ruli Adi selaku Ketua Partai Bulan Bintang Kota Semarang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan tidak golput untuk pemilihan pemilu serentak di tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu ikuti dan juga follow akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Demikian obrolan kita dengan Partai Bulan Bintang, partai peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut nomor 19. Obrolan kita tadi sudah banyak ya dengan Pak Ruliadi selaku Ketua Partai Bulan Bintang di Kota Semarang. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk selalu ikuti rangkaian episode Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kota Semarang melalui akun YouTube KPU Kota Semarang. Baik, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih.